Sebelum masuk ke cerita, Mang Ripan mau minta maaf terlebih dahulu karena kemarin tidak ada updatean cerita. Dan mungkin sebagai gantinya, Mang Ripan akan upload 2 video di hari Minggu nanti. Dan untuk kali ini kita lanjutkan terlebih dahulu cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Syakila. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Malam pun semakin larut. Sebuah mobil mewah berwarna hitam baru saja tiba di pekarangan. Suasana sepi dengan semua lampu yang belum menyala. Mereka semua menatap rumah yang gelap seakan tidak ada sang penghuninya. Loh, kok rumahnya gelap? Apakah Sania dan Erlan tidak menyalakan lampu? Ucap Pak Anggara yang menatap rumahnya yang sepi dan gelap. Iya ya Pak, ya sudah kalau begitu kita masuk dulu. Mungkin Erlannya ketiduran, ujar Bu Bianca. Lalu apa Sania juga ketiduran? Sambung Endaru. Bu Bianca hanya mendelik entah mengapa mendengar nama Sania. Bu Bianca seakan tidak suka dan sangat membencinya. Mereka pun semua masuk, terlihat suasana rumah yang sepi dan hening. Pak Anggara menuju kamar Erlan, namun keadaan kamarnya sudah kosong. Tidak lama dia pun kembali dan kemudian menuju ke kamar Sania dengan mengajak Bu Bianca. Ibu, Erlan tidak ada di rumah. Coba kamu lihat Sania. Daru, kamu lihatlah kemana dia sampai rumah dibiarkan gelap begini. Ibu, sudah, ayo antar ayah saja. Dengan berat hati, Bu Bianca pun berusaha mengalah. Dia mengekor di belakang Pak Anggara menuju kamar Sania. Namun setelah pintu terbuka dan Pak Anggara menyalakan saklar lampunya, sontak keduanya yang tengah berdiri menatap Sania yang tengah terkulai di atas ranjang. Bu Bianca dan Pak Anggara membulatkan matanya melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihat oleh Pak Anggara. Endaru, pakik Bu Bianca. Pak Anggara hanya membuang muka kala mendapati tubuh Sania yang polos tanpa busana. Endaru menghampiri Bu Bianca dengan sedikit tergesa, namun matanya kembali terbelalak kala melihat pemandangan di depannya. Sania, apa yang terjadi dengannya, Bu? Endaru menghampirinya dan menutup tubuh Sania dengan selimut. Bau yang menyengat di tubuh Sania membuat Endaru sedikit berjingkak dan menutup hidungnya. Dia hafal betul bau tak sedap yang dia hirup itu. Mata Endaru mengedar pada penjuru kamar. Terlihat pakaian Sania yang tergeletak di sembarang tempat. Pikiran Endaru pun melayang. Dia tahu apa yang menimpa Sania saat ini. Sania, bangun! Sania, bangun! Endaru berusaha membangunkan tubuh Sania dengan mengguncangnya. Tubuh Sania yang sudah membiru serta kaku. Di sekujur tubuh terdapat beberapa luka dan juga beberapa lebam. Bahkan banyak bekas cairan yang menempel di perut dan di bagian pangkal paha. Kenapa Daru? Bu Bianca menatap lirih menatap tubuh kaku yang tidak bergerak. Dia sudah meninggal, Bu. Lirih Endaru dengan tatapan yang sendu. Mereka semua pun terperangah mendengar apa yang dikatakan Endaru. Meninggal, ulang Bu Bianca. Sementara Pak Anggara hanya menatap sayu tubuh yang sudah membiru. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, marah, benci, atau iba semua menjadi satu. Kita bawa dia dulu ke rumah sakit, biar dokter mengecek apa penyebab kematiannya, ujar Pak Anggara. Dia paham apa yang menimpa Sania adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi pada Lira dulu. Iya, ayah benar, sahut Endaru. Mereka pun kemudian langsung membawa Sania dengan membungkus tubuhnya dengan kain. Sementara Bu Bianca berusaha menopang tubuhnya. Apa yang terjadi membuat Bu Bianca sedikit terkuras pikirannya. Karena sejak mengetahui kehamilan Sania, Bu Bianca banyak diam dan murung. Entah apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Mungkin saja dia seakan tidak percaya dengan apa yang dialami olehnya. Kematian Lira adalah lara yang amat perih bagi dirinya. Namun lara itu kembali datang kala tahu siapa dalang dibalik semua yang menimpa keluarganya. Singkatnya, sesampainya di rumah sakit, Endaru sebagai suami yang sah harus menemani pemeriksaan Sania, meski ada amarah yang berusaha ditahan olehnya. Maaf Tuan, Bu Bianca meninggal dunia atas kerusakan pada organ dalamnya. Apakah Bapak sudah melakukan hubungan bersama Bu Sania? Tanya sang dokter yang baru saja keluar dari ruangan ICU. Hubungan? Maksud dokter apa? Luka akibat keguguran kemarin belum sembuh benar, sama halnya dengan melahirkan. Mungkin selama hari tertentu belum bisa dipaksakan untuk berhubungan.
Tapi kerusakan itu parah karena sepertinya terlalu keras dan hingga berkali-kali atau bahkan berulang yang dialami oleh Bu Sania. Dek, Hendaru pun seakan memutar otaknya. Apa yang dikatakan dokter sama persis dengan apa yang dikatakan dokter yang menangani Lira dulu. Mungkinkah jika Sania pun mengalami hal yang sama? Pikiran Hendaru melayang jauh. Apa yang menimpa Sania mengingatkan kembali pada istrinya dulu. Dulu dia tidak sempat melihat tubuh Lira. Kini dia menatap bengis wajah Sania yang sudah membeku. Hati Hendaru kembali merasa perih kala mengingat Lira yang kala itu berada di posisi Sania. Bahkan mungkin Lira lebih merasakan kepedihan yang lebih dalam karena dia dipaksa berhubungan kala masa nipas. Bahkan dengan 7 orang pria yang bersama dalam menikmati semua kepedihannya. Aku tahu ini perbuatan siapa. Hendaru melangkah dengan perasaan yang lebur. Kematian Sania mengundang amarah yang selama ini berusaha dia tahan. Kini kesabaran Hendaru tak lagi bisa dibendung. Kematian Lira dan Sania dalam kondisi yang sama membuat Hendaru kalap. Daro, kamu mau kemana nak? Bu Bianca berusaha menahan Hendaru dengan mengejarnya. Aku harus membuat perhitungan sama mereka. Aku tahu siapa yang telah melakukan ini. Daro, kamu harus tenang. Kita selesaikan urusannya satu-satu. Tolong jangan seperti ini, nak. Hendaru yang tengah marah menepis kasar tangan ibunya. Dia tidak mendengarkan rintihan sang ibu yang menghibah. Hatinya kini hancur melihat keadaan Sania yang membuat hancur kala Hendaru mengingat apa yang terjadi pada istrinya dulu. Maaf Bu, Hendaru akan tetap mencari mereka. Hendaru melenggang pergi dengan perasaannya yang hancur. Kematian Sania bukan hanya menggores kembali lukanya yang masih menganga, tapi juga mengingatkan pada rasa sakit yang diderita oleh Lira istrinya. Maaf Lira, maafkan aku. Hendaru tiada henti mengatakan kata maaf. Hatinya yang masih merasakan duka dan lara atas kematian Lira, kini kembali basah dengan kejadian yang sama menimpa Sania. Hendaru memang sangat membenci Sania, tapi bukan kematian ini yang dia harapkan. Hendaru berharap kematian Sania bisa dia tunjukkan sendiri, dan itu adalah Lira yang membalasnya. Namun rupanya, Sania telah mati dengan keadaan yang sama dengan apa yang dialami oleh Lira. Kalian harus segera menerima balasan dari istriku, lirih Hendaru dengan mata yang memerah dan juga berkaca-kaca. Kesedihan kembali menerpa hatinya. Dia merasa bersalah atas apa yang menimpa Lira. Dia sangat menyesali kepergiannya keluar kota. Andai semua dapat dia ulang, dia ingin kembali di mana dia akan menemani Lira melahirkan buah cintanya. Mas janji ya, Mas akan cepat pulang setelah aku melahirkan. Permintaan Lira kembali terngiang di pelupuk matanya. Hatinya semakin teriris karena tidak dapat memenuhi semua hal itu. Dan pada saat dia kembali, bukanlah kebahagiaan yang dia dapat kala kembali ke rumah, tapi duka yang hingga saat ini masih menyemaikan kebencian dan dendam di hati Hendaru. Andai aku mendengar permintaanmu untuk kembali, semua tidak akan seperti ini. Sepanjang perjalanan, Hendaru hanya meratap dan merutuki dirinya sendiri. Kematian Lira belum bisa diterima olehnya selagi semua pelaku biadab yang menyakiti istrinya belum mendapatkan balasan setimpal. Mobil Alphard putih berhenti di sebuah jalanan yang sepi. Hendaru turun dan berjalan kaki menyusuri jalanan setapak. Dia terus berjalan dengan derayan air mata yang tiada henti membasahi kedua pipinya. Jangan bersedih. Semua yang diterima istrimu adalah balasan yang Lira berikan padanya. Sontak Hendaru pun terkejut kala dirinya baru menapaki sebuah pekarangan rumah. Terdengar suara yang parau menggema di dalam rumah bilik di hadapannya. Dia setengah berlari memasuki rumah Balosi dengan debar jantung yang lebih tarik dan rasa penasaran yang memburu. Apa maksud dengan ucapanmu, Mbah? Hendaru melihat Balosi yang tengah duduk di atas dipan dengan alas yang sudah lusuh. Duduklah, jangan kau pikirkan apa yang sudah menjadi rencana Nyai Laksmi. Nyai Laksmi? Ulang Hendaru. Iya, istrimu menginginkan kematian Sania dengan nasib yang serupa. Dia ingin apa yang dialami olehnya dirasakan oleh istri keduamu. Dendam dan amarah sudah menjadi daging di dalam hatinya. Kamu akan melihat kematian-kematian yang lainnya dalam waktu dekat. Jangan kau jadikan amarah sebagai kelemahan. Ingat, sedikit lagi semua yang berbuat jahat pada Lira akan segera terungkap.
Jelas Balosi dengan panjang dan lebar, dengan matanya yang tertutup rapat. Hendaru hanya menyimak dengan berusaha mengolah apa yang dikatakan Balosi. Isi kepalanya yang kacau membuat dirinya sedikit susah menangkap apa yang dikatakan pria parubaya di hadapannya. Maksud saya, apa yang menimpa Sania adalah dari salah satu balasannya. Istrimu yang membuat dia keguguran. Karena itu salah satu dari jalan untuk istrimu bisa membuat perhitungan pada Sania. Dan dengan segala macam tipu dayanya, dia membalas rasa sakit atas perbuatan yang telah Sania lakukan. Nyai Laksmi dan Lira merubah wujudnya menjadi sosok dua pria yang dulu menjamahnya. Apa maksudnya, Mbah? Saya masih tidak mengerti. Hendaru meremas kepalanya yang terasa sakit, sehingga sulit baginya menangkap setiap ucapan yang dikatakan Balosi. Yang telah menggauli Sania bukanlah kedua pria tersebut, melainkan istrimu dan juga Nyai Laksmi. Hendaru membulatkan matanya, rasa tak percaya kian menelusup di hatinya. Bagaimana mungkin istriku? Makhluk yang berbeda dari kita bisa merubah diri menjadi apa yang mereka inginkan, termasuk Nyai Laksmi dan juga istrimu. Mereka yang menggunakan tubuh Sania dan menghisap juga darahnya. Kepala Hendaru semakin berdenyut, pikiran Hendaru dipenuhi kekacauan. Terdapat banyak pertanyaan di benaknya yang terasa berat. Benarkah Erlan pelakunya? Iya, kakakmu yang terhasut oleh kata-kata perempuan itu kini sedang depresi dan tergoncang. Rasa takut memenuhi pikirannya. Namun penyesalan mereka takkan bisa menghentikan dendam yang sudah membara. Pada Kliwon selanjutnya, salah satu dari mereka akan tiba di hutan tepat di sungai perbatasan, dalam kondisi yang mungkin akan lebih jauh mengenaskan. Debaran jantung Hendaru semakin berdetak kencang. Pikiran Hendaru mengingat Erlan sang kakak. Akankah kakak satu-satunya akan meregang nyawa dengan cara yang sadis? Namun dia ingin menyaksikan sendiri kematian-kematian ketiga pria yang ditunggunya selama ini. Datang dan buktikan sendiri. Kamu akan melihat bagaimana kejamnya pembalasan istrimu. Hendaru hanya mengangguk pelan. Risau dan gelisah sudah bercampur. Marah dan benci kembali berbaur. Dia tidak sabar ingin segera melihat pria bajingan yang sudah menyakiti istrinya kala sedang nipas. Hingga dengan memantapkan hatinya, dia akan datang ke perbatasan untuk melihat semua kematian yang akan dilakukan oleh Lira. Baik, Mbah. Bantu istri saya untuk segera membalaskan mereka. Saya akan datang untuk menyaksikan semua itu. Kalau begitu, saya pamit, Mbah. Balosi hanya menganggukkan kepala, tidak sedikit pun membuka mata dan menatap Hendaru. Hendaru pun beranjak dengan sedikit meregangkan urat-urat di tubuhnya. Dia kembali menyusuri jalan setapak dengan perasaan yang masih mengambang. Aku akan pastikan kalian menyesali perbuatan kalian. Hendaru memasuki mobilnya dengan amarah yang masih menantang. Dia sudah yakin jika Kliwon selanjutnya akan ada salah satu dari tiga pria itu, entah itu kakaknya sendiri ataupun kedua sahabatnya. Setelah perjalanan jauh, Hendaru akhirnya sampai di halaman rumah. Terlihat banyak warga yang sudah berkumpul memberikan belasungkawa kepada keluarganya, termasuk Hendaru. Saat bersih tatap dengan semua orang, Hendaru hanya memberikan anggukan. Bagaimanapun semua orang tidak tahu permasalahan dirinya dengan Sania. Loh, kok aneh banget ya. Kemarin istrinya meninggal setelah melahirkan. Sekarang Sania meninggal usai keguguran. Bisik seorang ibu pada ibu di sampingnya. Iya betul, kok aneh ya. Jika kalian tidak tahu apa-apa, sebaiknya jangan berbicara yang tidak-tidak. Ini bukan bahan untuk gibahan kalian. Sosor Hendaru dengan tatapan yang tajam. Mas Hendaru? Maaf, Mas. Hendaru pun merasa tersinggung dari ucapan salah satunya, seakan pernikahannya memang disengaja membuat petaka kematian pada istri-istrinya. Ya, mungkin saja warga akan berprasangka buruk akan kematian kedua istri Hendaru, karena keanehan kematian mereka hampir sama persis. Singkatnya, sesampainya di makam, tiba-tiba para warga terkejut. Ya Allah, Pak Ustadz. Para warga tersentak kala gundukan tanah yang akan menutup kuburan jatuh sebelum jasad tertutup rapat. Ya Allah, ada apa ini? Seru Bu Bianca dan juga Pak Anggara. Sontak semuanya pun langsung berucap istighfar.
Gudukan tanah tiba-tiba turun menutup jasad yang baru saja dimasukkan ke dalam tanah. Sontak semua warga terkejut dan gaduh melihat pemakaman yang terasa aneh. Angin berembus sedikit kencang membuat suara gemerisik daun dan pohon bersahutan. Bau busuk dan anyir darah tercium oleh semua orang yang ada di situ. Mereka saling padang mencari tahu asal bau yang tengah menguar tersebut. "Pak, bau anyir dan busuk dari mana ini?" ucap salah seorang pria parubaya. "Iya betul, baunya sangat tidak sedap." Semua orang menyapu keadaan mencari sesuatu yang membuat pengap indera penciuman mereka. "Pak, coba lihat itu," tunjuk seorang pria yang memegang cangkul. "Ya Allah." Sontak semuanya pun langsung tersentak melihat cairan merah dan kental yang mengeluarkan bau busuk dan juga anyir, sehingga membuat terganggu pemakaman yang tengah dilakukan. Ada darah yang mengalir dari dalam lubang tepat jasad Sania tengah tergeletak di dalam sana. "Daru, ada apa ini?" "Ayah." Bu Bianca menangis histeris kala melihat sesuatu yang kala pertama terjadi di depan matanya. Endaru menatap nanar jasad yang terguyur dengan darah, bau busuk dan anyir semakin menguar. "Pak, kami tidak bisa melanjutkan, darahnya semakin banyak," ujar pria ceking dan gondrong sambil menutup hidungnya. "Iya Pak, kami juga tidak sanggup." "Ya sudah, lanjutkan penguburan saja Pak. Sepertinya kita tidak mungkin jika kita mengangkat kembali jasadnya," sahut Pak Ustadz. Mereka semua pun langsung menjatuhkan tanah ke dalam dan mengubur jasad Sania yang sudah dipenuhi darah. Setelah selesai, Pak Ustadz menuntun doa dan setelah itu semua warga pun pamit dan kembali pulang ke rumah masing-masing. "Ayo Bu, kita pulang," hajak Endaru pada ibunya. Mereka pun kemudian melenggang meninggalkan gudukan tanah merah yang baru saja ditaburi dengan bunga. Namun tiba-tiba saja, baru saja beberapa langkah, mereka kembali berbalik badan karena mendengar suara ledakan. Mereka semua membulatkan mata kala melihat gundukan tanah yang ditaburi bunga kembali acak-acakan seakan habis terkena sebuah hantaman. "Apa itu ya?" lirih Bu Bianca melihat gundukan tanah yang mengeluarkan sebuah asap. "Sudah, biarkan saja, mari kita pulang." Pak Anggara mencekal pundak Bu Bianca, berusaha menahannya agar tidak mendekati kuburan Sania. Mereka pun akhirnya kembali berbalik dan melangkah kembali meninggalkan pemakaman. Di satu sisi, ada sosok yang tengah menatap tajam pada gundukan tanah yang masih merah dan basah. Senyumnya menyeringai dengan wajah hancur dengan bola mata yang hampir keluar. Kilatan guntur membuat sinarnya yang memancar menerpa wajah sosok yang tengah berdiri, tapi tidak menatap. Darah terlihat mengucur dari bagian paha sampai kaki. Perutnya yang sedikit membuncit terlihat memerah karena darah. "Alam takkan menerima dirimu. Rasa sakit dan pengiyatanmu takkan pernah dapat ku terima dan ku maafkan." Lirih sosok mengerikan dengan matanya yang merah menyala. Ada guratan kesedihan juga dendam yang berbaur di hatinya. Namun amarah lebih mendominasi ketimbang dengan rasa iba yang hadir. Sosok mengerikan itu pun menghilang dengan berubah menjadi kepulan asap. Di tengah badai angin dan hujan yang memporak-porandakan pemakaman, terutama makam yang tanahnya masih merah dan basah. Guyuran hujan menerpa, beserta angin yang semakin begitu kencang, membuat seluruh pemakaman terlihat berantakan. Tanah yang basah dan masih merah itu tiba-tiba saja terbelah, memperlihatkan sesosok mayat yang bersimbah darah dalam balutan kain kafan yang sudah dipenuhi oleh lumpur. Air hujan terus mengguyur dan memenuhi lubang kuburan, membuat mayat yang tergeletak mengambang dan muncul ke atas tanah. Suara petir menyambar, suasana yang semakin gelap dan sepi semakin membuat seonggok mayat tergeletak dengan balutan kain kafan yang mulai terlepas dari sari jasadnya. Sebuah dahan pohon berukuran besar telah patah karena sambaran petir yang tepat mengenai tubuh mayat yang sudah membiru. Perutnya yang terbuka kembali ternoda dengan darah yang muncrat dari lubang yang tertancap dahan pohon. Ukurannya yang sedikit besar membuat tubuh dan kakinya hampir terpisah. Wajahnya terkena serpian ranting dan banyak luka di setiap sisi, terutama di bagian wajah dan kepalanya. "Semuanya akan melihat bagaimana pembalasanku terhadap manusia iblis seperti kalian. Kematian demi kematian akan membuat semua orang ingat jika apa yang kalian lakukan akan kembali dan menimpa lebih pedih dan sakit." Sosok dengan wajah pucat berdiri di hadapan jasad yang sudah lebur oleh luka. Senyum mengembang dari sudut bibirnya yang memucat. Singkat cerita, "Pak, Bu, Assalamualaikum."
Terdengar suara ramai di luar rumah membuat Bu Bianca Pak Anggara yang hendak sarapan menghentikan aktivitasnya. "Lihat di depan siapa, Bu?" ucap Pak Anggara menatap heran daun pintu yang sedikit terdengar keramaian. "Sebentar Pak, Ibu ke depan dulu ya." Bu Bianca pun beranjak meninggalkan Pak Anggara dan Endaru. Dia membuka pintu dan terlihat beberapa warga tengah berdiri dengan raut wajah yang membuat Bu Bianca keheranan. "Loh, bapak-bapak, ada apa ini?" seru Bu Bianca melihat bergantian warga yang masih berdiri cemas di hadapannya. Maaf Bu, kami." Seorang pria muda tak bisa berkata-kata. Lirihannya yang terbata dan terlihat gugup membuat Bu Bianca semakin penasaran. "Ada apa? Kenapa pagi-pagi begini sudah ramai di rumah saya?" Itu Bu, mayat Sania." Lagi-lagi sosok pria di sampingnya menggantung ucapannya karena rasa takut dan tidak percaya atas apa yang baru saja dilihatnya. "Ada apa sebenarnya? Tolong katakan yang jelas." Bu Bianca tidak tenang melihat warga dalam keadaan pucat pasi dan mengatakan mayat Sania. "Ada apa ini, Bu?" Pak Anggara menghampiri dan melihat banyak beberapa warga berdiri di depan rumahnya. "Ini ya, Ibu tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Mereka sangat gugup seperti habis melihat sesuatu," ujarnya menatap semua pria yang menunduk kala melihat Pak Anggara. "Bapak-bapak, ada apa ini?" sapa Pak Anggara. "Cok, kamu ngomong jangan diam aja." Suara pria berparas tampan menyenggol bejo teman di sampingnya. "Katakanlah, jangan membuat kami penasaran, sebenarnya ada apa?" Pak Anggara kembali bertanya dan meminta penjelasan akan kehadiran mereka. Itu Pak, mayat Sania tertimpa dahan pohon dan tubuhnya sangat mengerikan," ucapnya dengan wajah dipenuhi peluh. "Bapak ini ada-ada saja, mana ada mayat Sania tertimpa pohon? Dia sudah dikuburkan kemarin. Bapak-bapak juga lihat sendiri kan?" Tapi Pak, ini beneran. Mayatnya sudah berada di luar kubur dan tertimpa dahan pohon. Bahkan seluruh tubuhnya sangat mengenaskan karena perutnya seakan putus dan memisahkan bagian atas dan bawah. Bu Bianca menatap heran tidak percaya, begitupun juga dengan Pak Anggara. Lalu melihat satu persatu semua pria di hadapannya dengan perasaan yang tak bisa dikatakan. "Ada apa ini, Bu?" Endaru yang melihat keramaian langsung menghampiri. Wajahnya menghindari semua pria yang berdiri dengan peluh berlomba di wajahnya. "Loh, bapak-bapak, ada apa ini?" tanyanya yang merasa aneh karena beberapa pria itu berdiri tanpa berkata-kata. "Lebih baik kalian lihat aja ke kuburan, biar percaya dan melihat sendiri," ujar Bejo, membuat Endaru bertanya-tanya ada apa dan kenapa Bejo menyuruh mereka ke pemakaman. "Ada apa, Bu?" Endaru menatap ibunya dengan penuh tanda tanya. Bu Bianca hanya menggelengkan kepala. "Ya sudah bapak-bapak, kami akan ikut melihat ke sana," ujar Pak Anggara. "Ayah, apa yang terjadi?" "Kita ke pemakaman aja dulu, nanti kamu lihat sendiri apa yang terjadi." "Pemakaman? Ayo, jangan menunggu lama." Tanpa berkata-kata dengan sejuta rasa penasaran, Endaru mengikuti ayahnya. Mereka melangkah mengikuti beberapa warga yang memintanya untuk melihat mayat Sania secara langsung. Dengan menggunakan mobilnya, mereka pun bersama menuju ke pemakaman. Dan tidak berselang lama, mereka pun sampai dan betapa terkejutnya kala melihat pemakaman yang tepat pada kuburan Sania. Yang seharusnya gundukan tanah, tapi berubah dengan gundukan yang terbelah dan berlubang. Tidak ada jasad Sania di dalam sana. Mereka semua mengedarkan pandangan dan melihat cacaran darah dari sebuah rimbunan pepohonan yang tepat di sisi sedikit jauh dari kuburan. Itu Pak di sana, tunjuk seorang pria pada sebuah pohon tumbang. "Ada apa ini Pak? Apa yang terjadi dengan bakal menantu saya? Di mana jasadnya? Mengapa ini kosong?" Bu Bianca mencerca dengan berbagai pertanyaan pada pria-pria di hadapannya. "Silakan kalian lihat di sana." Bu Bianca menoleh pada dahan pohon di sisi pemakaman. Cacaran darah yang bercampur dengan air dan lumpur membuat mereka sedikit berhati-hati karena licinnya tanah. "Allahu Akbar, ya Allah." Bu Bianca menutup mulut kala melihat jasad Sania dalam keadaan mengerikan. Endaru sedikit tersentak kala melihat istrinya yang sudah dalam keadaan mengenaskan. "Perbuatan siapa ini? Apakah mungkin Lira yang melakukan ini?" Pikiran Endaru pun bermonolog.
Ada kesedihan, ada juga kebahagiaan di hatinya. Sedih karena menimpa keluarganya, bahagia karena Sania mendapatkan balasan yang setimpal. Pak, kemaluannya seperti tertancap oleh sesuatu. Ada darahnya terus mengalir dari area sana, ujar seorang bapak yang sedari tadi hanya diam. Maksudnya? Bapak Iyo pun membuka daun yang menghalangi tubuhnya. Tertata jelas perutnya yang tertancap dengan dahan. Wajahnya yang banyak memiliki luka, namun yang lebih membuat terkejut, sebuah dahan menancap pada kemaluannya. Darah pun tiada henti dan masih merembes, membuat ngeri semua yang melihatnya. Ya Allah, Daru, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa jadi seperti ini? Lirih Bu Bianca dengan tangis yang semakin begitu pecah. Ibu, ini adalah kutukan yang sudah menjadi darah dan daging desa Lingsir. Ibu selama ini telah membelanya. Lihatlah, apa yang terjadi padanya sebuah balasan dari istriku atas apa yang diperbuatnya. Bahkan selain Sania, ibu dan ayah akan lebih terkejut jika selanjutnya akan terjadi hal yang lebih menyakitkan bagi kalian. Melihat kematian Sania, kalian merasa terluka bukan? Lalu bagaimana jika semua itu Erlan yang mengalaminya? Tutur Endaru. Bu Bianca menatap Sayus, onggok jasad yang berlumuran dengan darah. Hatinya merasa kedukaan yang semakin terasa lara. Apa yang menimpa Sania sudah membuat duka pada keluarga, apalagi jika semua terjadi pada putra sulungnya. Tidak Daru, Ella tidak mungkin melakukan itu. Ibu, jika ibu ingin tahu, jika pun harus aku katakan, kematian Sania pun ulah putra sulungmu, Bu. Dia pelakunya dan dia pula yang melakukan itu pada istriku. Tegas Endaru menatap nanar manik ibunya. Bu Bianca menatapnya dengan sendu, percaya tak percayakan apa yang dikatakan putra keduanya. Sudahlah Bu, lebih baik sekarang urus kembali perempuan itu. Kubur dan berikan doa agar dia dapat diampuni segala dosa dan kesalahannya. Endaru melenggang pergi, dia tidak ingin melihat sosok yang sudah membuat istrinya menjadi mati. Sania dan kakaknya sudah membuat aneh kehilangan ibu yang seharusnya saat ini memberikan belayan kasih sayang dan juga cinta kepadanya. Namun Sania, Erlan dan semua pria biadab sudah merenggut kebahagiaan yang seharusnya kini dirasakan Endaru dan Lira. Dan semua hanya angan karena semua sudah hilang dan Lira takkan kembali bersamanya. Endaru hendak meninggalkan pemakaman, namun langkahnya terhenti kala melihat seorang pria berdiri di bawah pohon Kamboja. Erlan tengah menatap nanar pada orang-orang yang tengah berusaha melepaskan Sania dari tindian pohon besar. Endaru melihat tubuh Erlan yang gemetar. Dia tersenyum kala melihat ketakutan menghantui si Erlan. Dia melangkah perlahan dan kemudian menghampirinya. Bayangkan, jika semua terjadi dan menimpamu. Erlan membalikkan badan kala mendengar suara tak asing yang ada di belakangnya. Kamu, kenapa? Apa kamu takut? Apa kamu merasa bersalah dan menyesali semuanya? Tapi sayang, semuanya sudah terlanjur dan kau akan mendapat balasan yang sama. Endaru tersenyum renyah menatap wajah Endaru yang memucat. Dia melihat pada sosok Sania yang tubuh dan kakinya hampir putus dan seakan terpisah, kala beberapa orang mengangkat dan berusaha memindahkannya. Dengan susah payah Erlan menelan salivanya, rasa takut semakin mendominasi dalam pikirannya. Tubuh dan wajahnya yang memucat semakin membuat Endaru tersenyum puas. Nikmatilah, tunggu kliwon selanjutnya. Kamu apa kedua temanmu yang akan bernasib seperti itu? Erlan menatap Endaru dengan penuh iba. Matanya sendu melihat kepergian Endaru di hadapannya. Apa semua akan menimpaku juga? Maafkan aku, Lira, gumam Erlan kala itu. Endaru mendengar samar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Ada amarah dan berbagai macam rasa di hatinya. Seakan Endaru berada di dalam dilema, entah apa yang harus dilakukan olehnya. Bagaimanapun Erlan tetap kakaknya, dan dia merasa iba jika melihat nasib yang dialami Sania harus dialami kakaknya. Namun semua tidak akan bisa lari dari dendam yang sudah membara di hati Lira. Kemanapun mereka pergi tetap tidak akan bisa selamat. Sementara itu, Bu, apa kita kuburkan saja mayatnya dalam keadaan seperti ini? Tanya seorang pria pengubur jenazah. Bagaimana ya? Mayatnya sudah tidak utuh, tubuhnya sudah hancur. Jika kita lebih lama lagi justru kasihan. Ya sudah bapak-bapak, tolong kuburkan saja, karena hari juga semakin siang. Baik Bu, Pak.
Semua warga pun membantu kembali menguburkan jasad Sania dalam keadaan tubuhnya yang hancur. Hanya digantikan kain kafan untuk menutupi tubuh Sania yang mengerikan. Hingga tidak lama penguburan pun akhirnya kembali selesai. Tangis Bu Bianca semakin tak tertahan, mengingat jika Erlan pun pelaku yang sudah menyakiti si Lira. Namun kasih sayang seorang ibu tidak dapat luntur dengan kesalahan sebesar apapun. Bu Bianca tetap menyayangi Erlan, berharap jika hal itu tidak terjadi pada putra sulungnya. Yang sabar Bu, serahkan semuanya pada Allah. Kita hanya bisa berpasrah padanya. Semua sudah takdir dan juga kehendaknya. Lirih Pak Anggara berusaha kuat dan tegar di hadapan istrinya. Meski hatinya pun merasa risau atas apa yang dilakukan putranya. Namun semua terjadi atas perbuatannya sendiri. Dan mereka hanya harus ikhlas akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari sudah semakin terik. Bu Bianca yang terduduk di kasur masih dalam keadaan bersedih. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Takut akan sesuatu yang terjadi pada Sania dialami oleh putra sulungnya. Bu, jangan melamun terus. Pak Anggara mengelus kepala istrinya. Usia mereka memang tak lagi muda, namun kasih sayang mereka tidak dibatasi oleh usia. Ayah, apa Erlan? Sudah Bu, apapun yang terjadi semua sudah jalannya. Kita hanya bisa mendoakan, berharap apa yang dikatakan Daru tidak benar. Lalu bagaimana jika Erlan benar-benar pelaku dari salah satu pria yang sudah menodai Lira, Pak? Apa kita harus terlibat jika putra sulung kita akan mati? Itu sudah kehendaknya, Bu. Jika memang Erlan pelakunya, Lira membutuhkan keadilan juga, bukan? Salahnya putra kita juga mampu terhasut oleh bujukan setan. Helaan napasnya yang kasar dapat didengar oleh Bu Bianca. Dia tahu jika Pak Anggara berpura-pura kuat, sesungguhnya dia pun rapuh. Namun memang benar adanya, sekuat apapun mereka akan menolak kematian Erlan akan tiba waktunya. Bu Bianca dan Pak Anggara mencoba untuk ikhlas. Apapun yang akan terjadi baik buruknya mereka harus siap dan juga menerima. Waktu terus berlalu dan hari berganti. Erlan yang selalu banyak bertegur sapa kini dia hanya diam diri. Bahkan makan pun dia seakan tidak mau. Pikirannya terus dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Lan, kenapa kamu diam terus, Nak? Apa kamu sakit? Ibu perhatikan kamu seperti melamun terus. Bu Bianca berusaha berbicara baik-baik dengan Erlan. Berharap Erlan mau bicara dan mengatakan semuanya. Meski Bu Bianca akan merasa kecewa dan mungkin akan merasakan rasa yang sama saat kehilangan Sania dan Lira. Bu, Erlan menoleh menatap sayu milik ibunya. Netranya yang berkaca menatap lekat manik hitamnya sang ibu. Kelopaknya yang sedikit kecoklatan dan kantung mata yang sedikit menghitam memandangi wajah Bu Bianca dalam keadaan padangan yang terbayang. Bicaralah, Nak, katakan ada apa? Maafkan Erlan, Bu. Maafkan semua kesalahan Erlan. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang bisa Ibu banggakan. Aku sudah mengecewakan kalian. Kesalahan apa yang membuat kamu seperti ini, Nak? Katakan yang sejujurnya. Apa kamu benar yang sudah melakukan pemerkosaan pada kakak iparmu? Apakah benar begitu? Bu Bianca menatap sendu manik sang putra sulungnya, berharap apa yang dikatakan waktu itu bukanlah kebenaran. Iya, Bu, aku yang melakukan itu. Aku terasa sudah tergoda oleh bujuk rayu Sania. Tapi aku tidak berniat membunuhnya, Bu. Maafin aku. Ya Allah, Erlan, jadi semua itu benar. Tangan yang sejak tadi mengelus kepala Erlan pun kini bergetar. Air matanya kembali luruh begitu saja di kedua pipinya. Bu, tolong maafin aku. Jangan membenciku, Bu. Aku tahu hidupku tidak akan lama lagi. Lira akan segera datang dan menjemputku. Erlan, tidak. Ibu tidak benci kamu, Nak. Bu Bianca memeluk putranya. Dia tidak ingin membiarkan Erlan pergi begitu saja. Dia akan mencoba meminta kemaafan dari Lira dan akan meminta pengampunan untuk putranya. Singkat waktu, suara burung gagak terdengar riuh di atas pohon. Beberapa burung tengah berputar-putar seakan tengah menunggu sesuatu untuk mereka santap. Erlan, Erlan. Suara seorang perempuan tengah mengalun memanggil nama Erlan. Erlan yang tertidur pun terbangun dalam keadaan matanya yang terpejam.
Erlan pun berjalan dalam keadaan tidur. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Sosok wanita berwajah pucat menuntun Erlan untuk mengikuti langkahnya. Dia tidak sadar karena meninggalkan rumah dalam keadaan yang tertidur. Sosok perempuan berbaju putih dengan corak bunga mawar tersenyum. Melihat Erlan yang dengan senang hati mengikuti langkahnya, dia terus melangkah dan menyusuri jalan bebatuan hingga memasuki jalan setapak menuju hutan. Dan setelah memakan waktu cukup lama, Erlan pun tersadar kala kakinya menginjak sesuatu. Dia meringis selalu menatap sekelilingnya yang gelap dan sunyi. Hanya suara hewan malam yang saling bersautan. Erlan mengedarkan pandangan karena perasaannya yang mulai risau saat itu. Di mana ini? Lirinya dengan pandangan menyapu kegelapan. Kenapa aku bisa ada di sini? Gumamnya lagi. Debar jantung semakin kencang dan tidak beraturan. Hembusan angin menerpa wajahnya yang semakin membuat tubuh Erlan bergetar karena ketakutan. Bu, ayah. Erlan berteriak memanggil kedua orang tuanya, berharap ada seseorang yang akan menjelaskan di mana kini dirinya berada. Tiba-tiba terdengar suara tawa menghentikan gerakan Erlan. Dia terus memutar kepala mencari suara tawa yang memekakan telinga. Siapa kamu? Di mana aku? Suara itu kembali terdengar nyaring. Tiba-tiba suara seseorang membuatnya terdiam. Dalam kegelapan malam dan kesunyian, Erlan merasakan ketakutan yang amat di tubuhnya. Bayangan hitam di hadapannya tak dapat terlihat dengan jelas, namun Erlan yakin jika ada seseorang yang tengah berdiri menatapnya. Siapa kamu? Kamu lupa jika aku datang menjemputmu, Erlan. Kamu lupa jika malam ini adalah Kliwon ke-6. Tubuh Erlan seakan terpaku. Dia hanya merasakan tungkainya yang terasa lemas. Seluruh tubuh yang gemetar hebat, namun kakinya tidak dapat dia gerakan. Lira. Kau ingat denganku rupanya. Pintar sekali. Suara yang serak dan parau terdengar begitu berat, membuat bulu kuduk di tengkuk Erlan kian meremang. Jangan sakiti aku, Lira. Melasnya dalam kegelapan. Rasa penyesalanmu kini tiada berguna, Erlan. Kematianmu sudah tiba dan aku ingin bermain sebelum kamu mati. Lira, maafkan aku. Aku mohon. Aku tahu aku salah. Semua ini karena Sania yang menghasutku. Tapi kamu menikmatinya, bukan? Kamu menikmati masa nipasku. Kamu merenggut kebahagiaanku. Kamu... Tolong jangan sakiti aku, Lira. Namun sosok Lira hanya menertawakan dirinya. Tidak, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bermain denganmu. Lira pun mendekati Erlan yang masih mematung. Dalam jarak sejengkal, Erlan bisa merasakan hembusan napasnya. Dia masih mengingat hembusan napas Lira pada malam itu. Perlahan Lira mendekatkan bibirnya dengan Erlan. Dia menyentuh setiap tubuh yang akan membuat Erlan terbuai. Dalam ciuman yang terus dilakukan oleh Lira, Erlan lupa akan siapa wanita di hadapannya. Dia pun terjatuh dalam pelukan Lira. Lira sudah menjatuhkan tubuh Erlan. Dia sudah menyentuh setiap inci bagian sensitif milik Erlan. Ada senyum yang mengembang di sudut bibirnya. Perlahan dia membuka semua pakaian Erlan. Erlan yang sudah mabuk dan terperangkap tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berpikir jika dia akan mendapat kesenangan dalam permainan Lira. Namun, Erlan mendorong tubuh Lira dari atas tubuhnya. Dia meringis kala merasakan sakit di bagian bibirnya. Iya, Lira menggigit bibir Erlan hingga putus. Darah yang terus mengalir dan lukanya membuat Erlan semakin kesakitan. Apa yang kau lakukan? Itu adalah dia pertama dariku. Erlan tersadar jika wanita di hadapannya bukan manusia. Dia terbuai dengan godaan yang diberikan oleh Lira. Sakit. Erlan meringis memegangi bibirnya. Darah terus mengalir sehingga tercium bau amis oleh hidungnya sendiri. Ayolah, kita bermain, aku belum puas. Desis Lira yang kembali menaiki tubuh si Erlan. Ia pun kembali menciumi tubuhnya, berjalan terus ke bawah hingga bertemu sesuatu yang sangat dikenalnya. Dia memegangnya dan kembali tersenyum dengan tatapan yang tajam. Erlan yang menahan sakit juga menahan rasa yang dibuat oleh Lira, membuatnya seakan tidak tertahan. Apalagi Lira sudah berhasil menyentuh dan terus menjilatinya. Erlan hanya menutup mulut merasakan sakit dan rasa yang berbeda. Dan tiba-tiba saja Erlan terdiam sesaat ada sesuatu yang menusuk alat vitalnya. Perlahan dia pun merasakan perih dan sakit. Apa yang kau lakukan?
Aku tidak melakukan apapun. Hanya saja aku sangat suka dengan ini. Sepertinya akan cukup menyenangkan jika ini terlepas dari tempatnya. Erlan pun mulai tak tenang. Dia berusaha menjauhkan diri dari sosok Lyra. Namun cekalan tangan Lyra pada kelaminnya justru semakin kuat. Jangan lakukan itu, Lyra. Kamu sudah meroda paksa diriku. Dan tanpa belas kasih kau menggulatiku kala itu. Apa kau memberikanku satu kesempatan untuk membela diri dan memelas padamu? Tidak, kau dengan sangat brutal menjamah tubuhku. Kau merenggut segalanya dariku, Erlan. Akhirnya Lyra pun merajam otong milik Erlan. Dia menariknya hingga putus. Erlan bergelinjang merasakan sakit di bagian sana. Air kata luruh dan berlomba bersamaan dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Bagaimana? Sakit? Oh tidak, ini sungguh nikmat bukan? Kau saat itu sangat menikmati tubuh dengan menjamahnya sesuka hatimu. Tanpa kau pikirkan bagaimana sakit yang kuderita. Juga bagaimana sakit yang kurasakan. Erlan menggelengkan kepala. Dia menyesali semuanya. Dia tahu jika semua terjadi bukan kehendaknya. Namun semua tidak bisa dia ulangi kembali. Lyra kembali mendekat dan menaiki tubuh Erlan yang menahan sakit. Dia mengelus dada bidangnya yang penuh dengan bulu. Tersenyum mengingat bahwa Endaru pun memiliki itu di dadanya. Kau hancurkan kebahagiaanku. Kau renggut masa depanku. Kau jauhkan aku dari putriku. Kau pisahkan aku dari keluarga dan juga suamiku. Kamu jahat, Erlan. Kamu jahat. Dan setelahnya, Lyra pun langsung mencakar dengan sangat brutal dada bidang milik Erlan. Erlan pun pasrah mengingat jika dirinya akan menerima semua siksaan yang akan diterima olehnya dari Lyra. Bunuh aku, Lyra. Siksa aku sepuas hatimu. Lirinya dengan air mata yang mengalir deras. Hentikan, sayang. Erlan dan sosok Lyra menoleh pada suara yang sangat dikenalnya. Dia adalah Endaru. Rupanya Endaru melihat dan menyaksikan bagaimana pembalasan yang Lyra lakukan. Ya, Endaru mengikuti langkah Erlan kala ia tengah duduk di ruang TV. Yang membuatnya heran, Erlan berjalan dalam keadaan tertidur. Endaru yakin jika ada sesuatu yang membuatnya berjalan sambil tidur. Dia mengingat jika malam ini adalah malam Kliwon, sehingga yakin jika Erlan bagian dari kematian yang akan tiba malam ini. Endaru, Mas Endaru. Keduanya menyebut nama Endaru. Lyra tersenyum kala melihat suami yang amat dicintainya. Mas, lihatlah mereka yang telah menyakitiku. Mereka yang merenggut semua kebahagiaan kita. Lirinya dengan menatap tajam si Erlan. Sayang, tolong hentikan. Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu benci, tapi dia kakakku, ucap Endaru. Dia merasa kasihan melihat penderitaan sang kakak. Namun Lyra menatap tak percaya manik Endaru. Dia pun menggeleng. Tidak, dia harus merasakan atas apa yang sudah dia lakukan padaku, Mas. Bagi Lyra dengan mata yang merah menyala. Lyra pun berbalik dan kembali menatap Erlan. Senyum terukir di bibirnya yang pucat. Lyra pun kemudian kembali mencakar wajah Erlan dengan bertubi-tubi. Endaru menatap sendu istrinya dan juga kakaknya. Dia tahu sebesar dan sekuat apapun berusaha membebaskan Erlan, semuanya tetap tidak akan bisa. Endaru menutup mata, menarik napasnya dalam-dalam, mendengar pekikan dari sang kakak. Dengan tenang Endaru tetap berdiri menatap keduanya. Aku tidak akan membiarkan mereka. Aku akan membuat perhitungan dengan bajingan yang sudah menghancurkan hidupku. Lyra terus meracau. Erlan sudah tidak bergerak. Hanya tatapannya yang nanar melihat Endaru yang tidak sadar menangis. Maafkan aku, Daru. Aku pantas menerima semua ini. Erlan berucap dengan lirih dan terbata. Wajahnya yang sudah dipenuhi darah dan luka di sekujur tubuh membuat perasaannya tak lagi dapat merasakan rasa sakit. Endaru hanya menghela napas dengan pelan. Dirinya dan Erlan memang tidak dekat. Namun kasih sayang itu masih tetap sama. Masih sama sebelum mereka akhirnya berjarak. Erlan dan Endaru sedikit berjarak kala tahu Lyra adalah sosok perempuan yang mereka sayangi. Satu wanita yang mereka jadikan ratu di hatinya. Meski Erlan tidak seberuntung Endaru. Karena Lyra lebih mencintai Endaru dan menikah dengannya ketimbang si Erlan. Aku sudah memaafkanmu. Maafkan aku yang tidak bisa melepaskanmu dari dendam yang sudah menyala di hati istriku. Tugas Endaru.
Lira pantas membenciku. Dia pantas melakukan ini. Sampaikan maafku pada ibu dan ayah. Endaru mengusap wajahnya. Erland sudah menutup mata dan mengembuskan napas terakhirnya. Tangisan menghiasi wajah Endaru. Seandainya Erland tidak melakukan itu, semua tidak akan menjadi seperti ini. Mungkin hingga saat ini mereka masih bersama meski hanya bicara seperlunya saja. Maafkan aku sayang, karena tidak bisa menjagamu. Lirih Endaru menatap senduk sosok manik Lira. Maafkan aku juga mas, karena aku tak bisa menemanimu lagi. Pergilah mas, sebelum orang lain tiba dan akan melihatmu. Datanglah kembali ke sini di malam kliwon selanjutnya. Endaru menatap sayu tubuh Lira yang melayang pergi meninggalkannya. Pandangan semakin berjarak karena Lira yang semakin terbang menjauh. Kerinduan Endaru tak lagi dapat ditahan. Dia tidak rela melepaskan Lira. Tangisnya pecah kala menatap tubuh sang kakak yang sudah mengenaskan. Perlahan Endaru bangkit. Dia berjalan menjauhi tubuh Erland yang berbalut darah. Dia tidak menyesali karena tidak bisa menjaga kakaknya. Namun hatinya semakin teriris kala melihat kepergian si Lira. Bayangan kembali memenuhi pelupuk matanya. Wajah Lira terus berputar dan terus mengisi pikiran Endaru. Endaru menangis sejadinya. Pertemuannya dengan Lira semakin membuat rasa rindunya membuncah. Dia terus berjalan dengan gontai, menyusuri jalanan setapak dengan suasana malam yang sepi. Setelah sampai di rumah, Endaru mendiamkan diri di kamarnya. Hingga waktu pagi tiba, terdengar Bianca yang sudah ribut mencari Erland yang tidak ada di kamarnya. Endaru beranjak dari atas ranjang dan melihat ibunya di meja makan dengan berbicara pada suaminya. Sudahlah Bu, mungkin Erland sudah pergi sejak pagi, ujar Pak Anggara. Tapi ya, datanglah ke hutan perbatasan desa Lingsir. Dia berada di sana, ucap Endaru dengan wajah yang datar. Hutan perbatasan, ucap keduanya yang heran. Iya. Kenapa dia ada di sana? Dari mana kamu tahu, Nak? Jangan katakan kalau Erland. Bu, sekuat apapun ibu berusaha, semuanya akan tetap terjadi. Tubuh Bu Bianca melemas, tungkainya gemetar dan tak bisa menahan bobot tubuhnya. Perlahan Bu Bianca pun terjatuh dan dibantu Pak Anggara untuk tetap kuat menerima kenyataan. Ayo kita ke sana, Pak. Kita lihat Erland dengan keadaannya. Bu Bianca dan Pak Anggara pun berlari. Mereka tidak membutuhkan berpikir. Tanpa menoleh dan berkata lagi, mereka membawa mobilnya menuju ke hutan perbatasan. Singkatnya, sesampainya di hutan, tepat pesisian jalan yang akan menuju desa Lingsir, terlihat warga dengan beberapa petugas sudah berkerumun di sana. Wah, tubuh dan wajahnya hancur. Kematiannya sama mengerikan seperti kematian yang lainnya, ujar salah seorang pria dari dalam kerumunan. Iya, mungkin dia salah satu dari pemerkosa itu, sambung pria yang lainnya. Mendengar riuh dan bisik-bisik warga, Bu Bianca menenggelamkan wajah di dada bidangnya Pak Anggara. Sabar Bu, tenang. Hati Bu Bianca merasa lara yang kembali menganga. Perlahan Pak Anggara memapanya untuk menerobos kerumunan warga. Sesaat hanya ceceran darah yang terlihat di mata Bianca. Namun kala ia telah masuk, betapa kaget dan syok dirinya melihat sesosok mayat dengan wajah sampai perut dipenuhi luka sayatan. Terlihat jelas sayatan di bagian perut dan dada yang menganga dan lebar. Hingga Bianca kembali membulatkan matanya saat matanya menatap bagian yang sudah tidak ada pada tempatnya. Tuh lihat, otongnya selalu tidak ada. Pasti pembunuh yang sama dan dia salah satu pemerkosanya. Bu Bianca semakin terluka kalau ucapan warga terdengar di telinganya. Apakah mereka tak tahu jika sosok mayat yang mereka bicarakan adalah putranya? Tolong bawa mayatnya ke rumah saya. Semua warga menoleh dan melihat Pak Anggara. Mereka saling pandang seakan hati dan pikirannya bertanya-tanya. Loh, Bapak mengenalnya? Saut seseorang petugas berbadan bulat. Iya Pak, dia adalah putra saya. Sontak semua orang pun membuka mulut kala mendengar jawaban dari Pak Anggara. Jadi, ini putra Tuan. Apa jangan-jangan dia yang sudah memerkosa Lira? Karena kematian yang diterima oleh pemerkosa Lira akan kehilangan otongnya. Dan ini juga sama, ujar salah seorang warga yang semakin penasaran akan jawaban dari Pak Anggara. Iya Pak. Mohon maaf atas kesalahan putra saya. Dia sekarang sudah menerima balasannya dan Lira sudah menuntut balas semua pelakunya.
Jadi tolong, antarkan mayatnya ke rumah saya. Warga tidak dapat lagi mengatakan apa-apa. Pengakuan Pak Anggara membuat mereka sedikit terenyuh, hingga mereka dengan senang hati membantu dan mengantarkan jasad si Erlan. Setelah semua susah payah menunggu kedatangan mobil yang membawa jasad Erlan, kini mereka tiba dan harus segera memandikan jenazah. Rumah Pak Anggara kembali dipenuhi warga dan tetangga. Mereka memberikan rasa simpati atas kepergian Erlan, juga mengucapkan bela sungkawa pada seluruh keluarganya. Belum juga 40 hari saninya, kok sudah ada yang meninggal lagi ya? Mana ini Erlan lagi? Kematiannya pun sama-sama mengenaskan, ucap seorang ibu. Ih, katanya Sania itu dalang dari pemerkosa Lira, dan si Erlan sama temennya itulah pemerkosanya, jawab ibu yang satunya. Walah, jadi mereka itu komplotan kriminal. Pantas matinya tidak wajar dan mengenaskan. Sudah, kasihan nanti kalau Ibu Bianca dengar pembicaraan kita. Yang tanpa mereka sadari, Bu Bianca mendengar setiap pembicaraannya. Bu Bianca meremas dadanya yang terasa sesak karena ulah dari menantunya membuat nama baik keluarganya tercoreng atas perbuatannya. Bu Bianca meninggalkan kumpulan para warga. Dia kembali memasuki kamarnya dengan tangisnya yang semakin pecah. Rasa malu seakan membuat wajahnya tidak ingin lagi nampak. Andai bisa dia ingin menghilang atau lenyap dari dunia ini untuk menutup rasa malu yang semakin terurai. Singkatnya, pemandian dan mengkafani akhirnya selesai. Mereka pun membantu mengantarkan Erlan untuk keperistirahatan terakhirnya. Setelah tanah berhasil diturunkan dan menutup tubuh Erlan, tiba-tiba Zen dan Bimo datang untuk memberikan belasungkawa pada keluarganya. Meski Bianca dan Rian tidak memberikan respon karena rasa malu dan marah pada semua teman putranya. Pergi kalian, saya tidak sudi bertatap muka dengan seorang pemerkosa. Kalian sudah membuat anak saya mati. Ibu tenang Bu, Ibu sabar, sela Anggara dan Endaru. Bu Bianca histeris kala melihat kedua teman Endaru yang datang. Semoga saja kematian kalian lebih mengenaskan dan lebih pedih dari kematian anakku. Bu, sudah Bu, malu dilihat orang. Endaru kembali menenangkan ibunya. Beberapa warga memperhatikan dan menatap heran Bianca. Mereka yang belum tahu apa-apa hanya menatap aneh keduanya. Bimo dan Zen pun meninggalkan pemakaman dengan perasaan bersalah yang semakin mendera. Apalagi mendengar perkataan Bu Bianca yang baru saja didengar oleh keduanya. Zen, gue gak mau mati Zen, lirih Bimo. Siapa yang mau, gue juga gak mau Bim. Gue dengar kematian Erlan juga sama mengerikan. Wajahnya dipenuhi oleh sayatan. Apalagi katanya perut dan dada ada sayatan yang menganga besar di sana. Namun tidak seperti Satria, dia sampai tertancap di atas pohon. Sudahlah, tidak perlu bahas soal mereka. Zen dengan tergesa meninggalkan Bimo, ketakutan karena kematian teman-temannya semakin terasa. Malam yang mereka lalui seakan malam-malam yang sangat mengerikan bagi mereka yang sudah dirasuki oleh ketakutan. Seusai penguburan selesai, mereka semua kembali meninggalkan pemakaman. Bianca yang terus menangis dan histeris membuat Pak Anggara dan Endaru sedikit kesulitan. Bu, mari kita pulang. Hari sudah sore. Endaru menyentuh lengan ibunya, namun ditepisnya dengan kasar. Tidak, ibu mau di sini. Ibu mau menemani Erlan. Bu, jangan seperti ini. Ibu harus ikhlas dan menerima semuanya, Bu. Pak Anggara mencoba kembali mengingatkan istrinya. Kematian Erlan itu atas perbuatannya. Kita tidak bisa menolak takdir yang sudah tertulis. Kita tidak bisa menghindari kematian. Meski Erlan tidak melakukan itu, jika dia harus mati, dia akan tetap meninggalkan kita dengan jalan yang berbeda. Bu Bianca hanya sesanggukan mendengar penuturan suaminya. Memang benar adanya, takdir tidak ada yang bisa mengubahnya. Mungkin kematian Erlan memang sudah menjadi garis di tangan Tuhan. Meski tidak oleh Lira, mungkin jalan lain yang akan membuat Erlan meninggalkan dunia ini. Hanya saja tidak akan seduga dan sepedih ini. Ayo Bu, kita pulang, ajak Endaru. Akhirnya Bu Bianca pun menurut dan berbalik. Mereka meninggalkan pemakaman dengan rasa resah gelisah yang masih memenuhi hati Bu Bianca. Singkatnya, setelah tiba di rumah, "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu, Lira." Bu Bianca memeluk bingkai foto yang terdapat gambar Lira dan Endaru kala menikah.
Dia menangis mengingat kepergian Lira karena ulah dari sang putra. Dia menatap bingkai foto dan mengelusnya. Ibu rindu kamu nak, lirihnya kala itu. Bayangan demi bayangan di mana Lira masih ada masih menghiasi hati mereka dengan senyumnya yang kembali memenuhi pikiran Bianca. Hanya Lira yang selalu membuat seisi rumah terasa hangat. Kebersamaan mereka selalu menjadi perbincangan dan candaan, sehingga meninggalkan kenang-kenangan manis yang sulit untuk mereka lupakan. Kebaikan Lira dan kasih sayangnya tidak dapat mereka dapatkan dari sosok Sania, sehingga kerinduan pada Lira tidak dapat terobati oleh kehadiran Sania. Eyang, tiba-tiba Bu Bianca terenyak kala suara yang sangat merdu memanggilnya. Dia menghapus jejak di kedua pipinya. Matanya yang sembab dan merah berusaha ditutupi olehnya dengan senyuman. Sayang, Ane habis dari mana? Ane yang baru berumur 1 tahun namun sudah bisa berjalan meski belum lancar. Sudah bisa berbicara meski hanya beberapa kata. Eyang, Ibu Nana. Bu Bianca terdiam kala Ane menanyakan sosok ibunya. Air mata kembali jatuh dan tak bisa ditahan kala Ane menanyakan soal sosok seorang ibu. Bu Bianca pun kemudian langsung memeluk Ane dengan tangisan yang berusaha ditahan olehnya, meski air mata sudah meleleh dan membasahi kedua pipinya. Ibu lagi pergi sayang. Mungkin Ane akan tinggal sama Eyang ya, untuk sementara waktu. Lirinya menatap sendu manik kecoklatan milik Ane. Ibu pergi kemana yang? Ane rindu ibu. Perasaan Bianca seakan gelisah, entah bagaimana cara menjelaskannya pada Ane. Usianya masih belum bisa mengerti keadaan dan belum cukup untuk mengetahui semuanya. Ane belum makan ya? Yang ambilkan makan buat Ane ya? Mau kan? Bu Bianca mencoba mengalihkan pembicaraan. Setidaknya Ane tidak terlalu mengingat akan Sania ibunya. Lebih tepatnya ibu tirinya. Gak mau, hanya mau sama ibu yang. Rengek Ane yang kemudian mulai menangis mencari sosok seorang ibu. Bu Bianca pun gelisah melihat Ane yang semakin menangis kencang. Dia pun berusaha untuk menenangkannya. Bu Bianca menggendong Ane berusaha membujuk dan mendiamkan tangisnya. Namun rupanya Ane semakin kencang dan semakin memanggil Sania. Usianya yang masih dini membuat Bu Bianca kesulitan. Andai Ane tahu jika sosok yang sudah melahirkannya adalah Lira dan sudah tiada sejak dia berumur 1 minggu. Bukan Sania yang sekarang ini dia rindukan. Sania bukan ibu yang seharusnya dicari oleh Ane. Loh Bu, Ane kenapa? Anggara datang mendengar teriakan Ane yang terus memanggil nama ibunya. Ane mencari ibunya, Pak. Ibu bingung harus mengatakan apa. Ane merindukan Sania. Lirih Bu Bianca dengan parau. Ya Allah, Daru, Hendaru. Anggara berteriak memanggil Hendaru. Kesedihan masih menyelimuti keluarganya, namun kini bertambah kalut kala Ane yang tengah merasakan kerinduan pada sosok ibunya. Ada apa, Bu? Ya, Hendaru panik kala mendengar suara tangisan Ane yang semakin begitu kencang. Bagaimana ini Daru? Ane mencari sosok ibunya. Ibu, lirih Hendaru. Perlahan kakinya melangkah mendekati Bu Bianca. Tangisan Ane membuat wajahnya memerah. Hendaru tak tahan melihat kondisi Ane yang terus menangis, membuat kelopaknya memanas tanpa diduga. Nak, gendong ayah aja ya. Hendaru merentangkan kedua tangan, bersyukur Ane juga dekat dengannya akhir-akhir ini. Sehingga tidak terlalu sulit untuk Hendaru memangku Ane. Dia berusaha menenangkan Ane dan membujuknya seperti biasa. Ane, ayah punya sesuatu untuk Ane, tapi putri ayah ini tidak boleh nangis ya. Bujuk Hendaru. Sesuatu apa, Pak? Ayah, Ane rindu ibu. Dengan mengusap pipinya yang cabi, Hendaru berhasil menenangkan tangisnya. Sesuatu yang pastinya Ane suka, tapi Ane harus janji tidak boleh nangis lagi ya. Tapi Ane rindu ibu, Pak. Ane mau makan sama ibu. Celotehnya yang semakin membuat hati Hendaru teriris. Ibu lagi pulang dulu, Nak. Katanya dia harus nengok kakek di sana karena kakek Ane lagi sakit dan harus dirawat. Bohong Hendaru dengan pandangan tak lepas dari manik Ane yang indah. Ane punya kakek ya? Punya Nak, tapi jauh sekali. Ane sekarang ikut ayah dulu ya. Makan dulu bareng Eyang. Nanti ayah kasih sesuatu buat Ane. Dan Ane mau minta belikan apa saja pasti ayah beliin kok. Wah,
Benerannya ya, mau ya? Nah kalau gitu Ane harus nurut sama ayah ya. Gak boleh nangis dan nakal, gak boleh bikin yang kerepotan. Janji ya, Ane akan nurut dan gak akan nakal. Endaru pun mengecup pucuk kepala Ane. Bu Bianca dan Pak Agara sedikit lega karena Endaru bisa sedikit menenangkannya. Senyum pun terukir di bibir keduanya. Meski kesedihan masih menyelimuti hatinya, kehadiran Ane sedikit membuat kesedihan itu sedikit demi sedikit berkurang. Singkatnya malam sudah menunjukkan pukul 21:30. Endaru keluar dari kamar Ane yang dulu ditempati olehnya dengan Lira. Kini kamar itu ditempati olehnya dan juga Ane. Semenjak kepergian Sania, Endaru melangkah menuju teras. Hatinya gamang mengingat kekosongan yang dia rasa begitu hampa. Daru melihat ibunya tengah berdiri di sampingnya, menatap kesunyian dan kegelapan malam itu. Angin berembus menyapa kulit, membuat rasa dingin menelusup ke pori-pori hingga ke tulang. Endaru menatap kegelapan langit yang tiada hiasan bulan dan bintang, seakan mereka tengah ikut bersedih dan berduka merasakan sesuatu yang Endaru rasakan. Sampai kapan kita akan menyembunyikan semua ini dari Ane, nak? Lambat laun dia akan tahu jika Sania tidak akan kembali. Bu Bianca berucap lirih dengan memandangi hamparan kegelapan malam itu. Jika sudah waktunya, Bu, kita akan memberitahu dia. Bukan hanya memberitahu akan kematian Sania, tapi juga akan siapa ibu yang sudah melahirkannya. Sania bukanlah ibunya, tapi Lira yang seharusnya saat ini dia rindukan. Aku tidak akan membiarkan Ade menganggap Sania sebagai ibunya sedikit pun. Dia harus tahu jika ibunya mati karena ulah Sania yang sudah menghasut para pria bajingan untuk... Endaru menarik napasnya dengan kasar. Luka di hatinya semakin perih, tidak akan mudah sembuh tiap kali mengingat apa yang terjadi pada Lira. Maafkan ibu, nak. Selama ini tidak mempercayai kamu akan semua yang kamu katakan. Selama ini, ibu hanya yakin kalau Sania yang selalu menjaga dengan baik Ane, dia memberikan kasih sayangnya dengan tulus. Tapi di balik ketulusan yang dia berikan, ada sesuatu yang harus kita bayar, Bu. Dan bayarannya adalah jelas istriku yang telah menjadi korban. Amarah semakin membuncah di hati Endaru. Dadanya yang kembang-kembis terasa sesak kala mengingat ketulusan Sania. Rupanya ada hal yang harus dibayar dan tentunya Lira yang membayar semua itu. Dia mati atas keegoisan seorang kakak yang terobsesi oleh cintanya. Masuklah, Bu. Ini sudah malam. Tidak baik buat kesehatan ibu jika terkena angin malam, ucap Endaru. Bu Bianca menatap nanar wajah putranya, bagai disayat kala mengingat orang terkasih yang paling dia cintai dan juga sayangi telah tiada di sisinya. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Tanya Bu Bianca dengan datar. Endaru menatapnya dengan lekat, hatinya seakan bertanya mengapa ibunya menanyakan soal korban yang akan selanjutnya menjadi giliran. Kenapa, Bu? Ibu hanya ingin ikut menyaksikan bagaimana penderitaan yang akan mereka tuai atas apa yang telah mereka lakukan pada putriku. Dan tiba-tiba saja suara ranting jatuh membuat keduanya tersentak. Angin berembus menerpa wajah Endaru dan Bianca. Mereka seakan terseok kala terpaan angin menggoyangkan tubuhnya. Seakan ada kemarahan yang tertera kala tiupan angin begitu menerpa. Bu, lihat di sana, tunjuk Endaru. Endaru melihat sosok bayangan hitam yang melintas di kegelapan. Bau bunga melati menguar begitu menusuk. Bu Bianca menyapu keadaan. Pekarangan yang ditumbuhi beberapa pohon rindang. Ada pohon mangga dan ada beberapa bunga mawar yang ditanam olehnya. Endaru melangkah menuju pagar. Dia melihat sesuatu yang nampak tak asing. Sosok wanita dengan baju bercorak bunga. Baju yang dipakai kala dia mengembuskan napas terakhirnya. Masih tertata jelas dan masih dengan sangat indah dipakai oleh Lira. Endaru menatap sendu bayangan wanita yang seiring dirinya berjalan. Sosok itu pun melayang jauh. Namun Endaru menatap Lira seperti tengah memberikan suatu petunjuk atau tengah mengajaknya untuk mengikuti langkah kepergiannya. Lira, tunggu! Endaru sedikit berlari, dia terus menyusuri jalanan yang sepi dan gelap. Dengan napas sedikit sesak karena berlari sedikit jauh, Endaru merasakan keanehan kala dirinya melihat di mana dia tengah berdiri. Di mana ini? Kenapa pengap dan bau sekali? Ujarnya dengan mengedarkan pandangan. Dia kini tengah berada di tengah hutan yang gelap dan tepat di sampingnya ada sebuah gua yang begitu menyeramkan kala melihat pintu masuk ke dalam.
Kamu harus tetap menjadi pengikutku meski dendammu sudah selesai. Suara gema di dalam gua membuat Endaru penasaran. Seorang pria tengah membelakanginya dengan pakaian yang hitam dan juga dalam keadaan gelap. Tidak, aku hanya ingin membalas para bajingan yang sudah mengotoriku. Setelah itu, aku akan pergi dengan tenang. Saut sosok wanita yang suaranya seakan dikenal oleh Endaru. Dalam kegelapan, Endaru hanya dapat mendengarkan pembicaraan sosok yang bisa dilihatnya dengan mata. Namun suara yang terdengar seakan sangat dia kenal. Kau harus tetap mengikuti perintahku. Kamu harus membunuh setiap manusia yang sudah melakukan kesalahan. Manusia yang sudah berbuat kotor dan hina. Aku tidak ingin terlalu lama di sini. Aku ingin kembali pada rumahku. Di atas sana mereka sudah menungguku. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Nyai Lasmi tidak akan melepaskan dirimu. Endaru merasakan sakit di kepalanya, telinganya berdengung dan kemudian pandangan Endaru menggelap. Dan tiba-tiba terdengar suara azan subuh sudah berkumandang. Endaru mengerjap dan mengusap wajahnya. Ya Allah, Endaru melihat sekeliling. Dirinya tengah berada di atas kasur dan di dalam kamarnya. Lalu bagaimana dengan semalam yang dia mengikuti langkah Lira dan memasuki sebuah gua? Apa semalam aku cuma bermimpi? Monolognya sendiri. Endaru pun kemudian melihat jam. Ternyata sudah waktunya sholat. Dia pun beranjak dan membersihkan dirinya. Setelah selesai, dia lanjut melakukan kewajiban sebagaimana umat muslim. Dia berdoa di dalam sujudnya, berharap pada kebahagiaan di masa yang akan mendatang, memberikan tempat yang indah untuk istrinya, dan memberikan keikhlasan dan juga kesabaran yang besar di hatinya. Seusai sholat, Endaru menyimpan sajadah pada bau kursi, namun pandangannya menangkap sosok perempuan yang tengah berdiri di samping kamarnya. Perlahan dia pun melangkah mendekati jendela, lalu menyingkap gorden yang menghalangi pandangannya. Lira? Sosok Lira dengan wajah pucat tengah berdiri menatapnya di luar jendela. Bibirnya yang memutih disertai bau bunga melati membuat Endaru sedikit terkisap, sehingga tubuhnya tak bisa bergerak dan seakan lidahnya terasa keluh. Tolong aku, Mas. Tolong bebaskan aku setelah dendamku terbalas. Lirinya dengan suara berat dan parau. Tolong biarkan aku pergi dengan tenang. Perlahan, sosok Lira melayang menjauh. Netranya yang berkaca menandakan kesedihan tengah mengisi hatinya. Astagfirullah. Endaru akhirnya dapat menggerakkan kembali badannya dan bisa mengucapkan lafaz istighfar. Namun pikirannya kembali terganggu oleh ucapan Lira. Entah apa maksud dari ucapannya. Dia meminta tolong untuk membebaskannya. Perkataan Lira kembali terngiang. Endaru tak mengerti maksud dari permintaan yang dikatakan istrinya. Minta dibebaskan. Apa maksudnya itu? Kepala Endaru terasa nyeri. Telinganya kembali lagi berdengung. Ingatannya berputar pada mimpinya yang tadi malam. Namun dia masih tidak mengerti dengan mimpi dan apa yang disampaikan istrinya. Daru. Suara Bubianka membuat Endaru tersentak. Dia menoleh pada jendela dan sinar mentari sudah mulai mencorong ke atas. Warna jingganya mengingatkan kembali akan kehadiran Lira yang biasa dia lakukan kala pagi hari akan memeluknya dengan melihat terbitnya matahari di pagi hari.